بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, keluarga besar Majelis Madani, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus gurunda tercinta Al Ustadz Dudi Mutakin, semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan untuk terus membimbing kita semua bisa bersama-sama membangun ketaatan di dunia, dan semoga dengan bimbingan gurunda tercinta kita semua bisa menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga. Semoga gurunda dan keluarga besar tercinta senantiasa Allah bersamakan penuh kebaikan di dunia, dan Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Jazakallah khair Ustadz Irsyad yang memandu di pertemuan Majelis Madani di malam hari ini. Sehat berkah selalu Adinda, dan guru-guru kita semua, ada Al Ustadz Hashim, Prof Azali, Prof Iva, Bunda Lia, dan guru-guru kita tercinta yang lain tanpa bisa disebut satu persatu. Semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan iman kita bersama Majlis Madani di malam hari ini untuk kembali silaturahim dan sharing ilmu, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan semoga juga menjadi bagian tersempurna dari cara Allah untuk memantaskan, melayakkan kita semua untuk bisa menemukan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Ibu dan Bapak, keluarga besar Majelis Madani, rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kesimpulan kita akan sama, bahwa Islam itu adalah dinun muamalah, ya, dinul muamalah. Islam itu agama yang tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya. Bahkan ketika Al-Quran berbicara hubungan kita dengan Allah dalam ibadah mahdoh itu termuat di 150 lebih ayat. Namun ketika Allah menjelaskan terkait bagaimana Islam mengatur hubungan kita dengan sesama, itu sampai kita temukan hampir 1.500 ayat. Ini sangat jauh sekali. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang lengkap, dinul muamalah. Tidak hanya membahas menyangkut hubungan kita dengan Rabb kita, tetapi juga bagaimana menyangkut hubungan kita dengan sesama. Dan tentu saja muamalah yang salah satunya yang sangat panjang dibahas di dalam Al-Quran adalah muamalah dengan keluarga. Keluarga ini adalah bahasan yang sangat panjang dan sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran. Setiap seseorang yang Allah bahas di dalam Al-Quran dan diabadikan, itu melibatkan keluarga, ya. Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Zakaria, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Adam, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa betapa banyak bahasan-bahasan keluarga yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan itu bahasan-bahasan yang sangat panjang. Dan tentu saja, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran tidak pernah membahas sesuatu kecuali sesuatu itu sangat penting dan sangat besar dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran tidak pernah membahas sesuatu yang tidak besar.
semua bahasan di dalam Al-Quran itu adalah bahasan-bahasan yang sangat penting dan sangat besar. Makanya Bapak Ibu, kalau sesuatu tidak ada dalam Al-Quran, jangan pernah dianggap besar. Karena kalau suatu itu besar, pasti Al-Quran akan membahasnya. Namun yang kedua, jika sesuatu itu dibahas di dalam Al-Quran, jangan dianggap tidak besar. Karena pasti besar, ya. Termasuk urusan tentang keluarga. Nah, ketika kita lihat Bapak Ibu sekalian tentang bab keluarga atau bab pernikahan, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mitsaqan ghalidho, sebuah perjanjian yang sangat kuat itu. Dan sudah sampaikan di kajian sebelumnya Gurunda tercinta Ustadz Dudi Mutakin bahwa ketika Allah berbicara tentang mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat agung, yang sangat kuat antara kita dalam Al-Qur'an, itu hanya dibahas 3 bahasan saja di 3 ayat, ya. Yang pertama di surah Al-Ahzab ayat 7, yaitu perjanjian ulul azmi dengan Allah untuk terus menebarkan risalah dan dakwah. Di surat Al-Baqarah ayat 63, itu perjanjian Allah dengan Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang terakhir di surat An-Nisa ayat 20-21, yaitu perjanjian seorang laki-laki kepada Allah dalam proses ijab kabul, intinya untuk menjaga istrinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Makanya itulah kenapa pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidho, sebuah perjanjian yang sangat agung, sama seperti perjanjian para nabi dengan Allah untuk terus berdakwah, sama seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel, dan demikian juga di dalam sebuah keluarga, yaitu perjanjian kita kepada Allah untuk menjaga pasangan kita dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Makanya kata Dr. Akrom Ridho, Bapak Ibu, puncak kesuksesan sebuah keluarga itu adalah ketika dia, pasangannya, dan anak-anak tercinta adalah orang-orang yang terbebas dari api neraka. Semoga kita semua, Ibu dan Bapak sekalian, itu termasuk keluarga yang ditakdirkan bersama orang tercinta terbebas dari api neraka. Ya, insya Allah. Nah, kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang reuni keluarga di surga. Ya. Di antaranya At-Tur ayat 21 dan Ar-Ra'd ayat 23. 2 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang reunian keluarga di surga. Allah sudah menjanjikan Ibu dan Bapak sekalian adanya pertemuan indah kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dan dengan anak-anak kita kelak di surga. Allah mengatakan di At-Tur ayat 21, Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Di Ar-Ra'd Allah mengatakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita semua akan dipertemukan kembali dengan orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita kelak di surga. Ya, semoga Bapak Ibu kita bisa bereuni penuh dengan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta kelak di surga. Nah, hari ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana keluarga yang kita bangun itu bisa bereunian di surga, kan begitu ya. Maka Al-Quran memberikan panduan bagaimana caranya kita dan orang-orang tercinta, pasangan kita, orang tua kita, dan anak-anak kita tidak hanya Allah bersamakan di dunia, tetapi tersambung kebahagiaan itu sampai ke surga. Ya. Karena saya yakin Bapak Ibu ya, tidak ada hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita untuk menutup kisah ya hidup kita di dunia, kecuali Allah bersamakan kembali dengan orang-orang tercinta kelak di surga. Dan semoga keluarga besar yang kita bawa ke surga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah menjadi takdir kita semua insya Allah ya. Sudah kelihatan keluarga Majlis Madani ini wajah-wajah ahli surga ya. Ini kelihatan wajah-wajah yang tahajud siang malam ya, Masya Allah. Yang sudah hafal lebih dari 30 juz sajazat ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini mohon izin saya menyampaikan 2 ayat di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran memandu keluarga itu Ustaz untuk bisa berunian di surga. Karena memang visi keluarga itu adalah sebagaimana yang Allah sampaikan di At-Tur 21, Ar-Ra'd ayat 23, bagaimana kita bisa bersama sampai ke surga, dan itu puncak kesuksesan sebuah keluarga.
Gagal sebuah keluarga kalau hanya mencapai kebahagiaan bersama di dunia, tapi mereka tidak bisa bersatu penuh kebahagiaan di surga. Itu kegagalan tuh. Karena inti dari sebuah target terindah, terbesar, dan teristimewa keluarga itu bukan sekedar bisa bersama bahagia di dunia, tapi tersambung kebahagiaan sampai ke surga. Nah, ada dua ayat Bapak Ibu yang hari ini saya akan sampaikan terkait memandu kita dan orang-orang tercinta dalam bingkai keluarga, Ustaz Jazat, Gurunda, Ustaz Dudi, Ustaz Ersad, untuk bisa bersama sampai ke surga. Yang pertama tentu saja adalah surat An-Nisa ayat 1, Bapak Ibu. Ayat ini adalah ayat yang betul-betul membahas tentang keluarga. Makanya ayat ini Ustaz Hashim ya selalu muncul di kajian tentang persiapan pernikahan, khutbah nikah ya gitu. Selalu muncul. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini ya, karena sudah kelihatan sudah pada menikah semuanya. Ini kalau ada yang sudah menikah belum hafal ayat ini, itu tandanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Bapak Ibu sekalian kita lihat ayat ini bicara tentang bab keluarga. Ada dua bahasan yang sangat indah di ayat ini tentang bagaimana cara Al-Qur'an memandu keluarga untuk bisa reuni di surga ya. Pertama, ayat ini Bapak Ibu sekalian, saya langsung ya, tidak usah diterjemahkan. Ketika Allah berbicara masalah keluarga, Allah mengulang kata takwanya dua kali. Ya, pertama ittaqurabbakum, yang kedua wattaqullah. Ini satu ayat yang berbicara masalah tentang keluarga, tapi Allah mengawalinya dengan ittaqurabbakum dan mengakhirinya dengan wattaqullah. Setelah itu Allah tutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian maha mengetahui. Ya. Ini ayat yang sangat indah sekali dijelaskan oleh para ahli tafsir Bapak Ibu sekalian. Mengapa ketika Allah bicara masalah keluarga ada pengulangan kata wattaqullah dan ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian maha mengetahui. Ini kaitan sangat erat antara keluarga dengan takwa. Bahkan pernah saya sampaikan Bapak Ibu di surat An-Nisa yang kecil Bapak Ibu ya. Itu surat At-Tolak Bapak Ibu. Surat At-Tolak itu disebut dengan suratun Nisa As-Sugro. Surat An-Nisa yang versi mini gitu ya. Ya. Jadi surat An-Nisa versi mini itu adalah At-Tolak Bapak Ibu. Karena At-Tolak ini kan berbicara tentang masalah syu'un al-usroh, tentang bab masalah keluarga itu. Ya, kan kalau surat yang paling banyak membahas masalah keluarga surat An-Nisa. Ini ada versi mininya Ustaz Hasim ya. Yaitu At-Tolak. Makanya ulama mengatakan surat At-Tolak itu disebut suratun Nisa As-Sugro. Surat An-Nisa versi mini ya, cuma 12 ayat. Tapi bahasan tentang takwanya 5 ayat. Bahasan tentang takwanya 5 ayat ya. Jumlah ayatnya cuma 12, tetapi bahasan takwanya ada 5. Dan di surat An-Nisa, satu ayat membahas tentang bab keluarga, tapi bahasan takwanya di 2 kalimat. Ini sekalian ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memandu kita. Tidak ada pondasi yang harus kita miliki dalam membangun keluarga agar bisa reuni sampai ke surga, yaitu dengan ketakwaan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, apa fungsi. Nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa fungsi takwa dalam rumah tangga sehingga hampir di semua ayat tentang bab keluarga Allah senantiasa menguatkan kalimat wattaqullah. Ya, wattaqullah. Bahkan gurunda tercinta Ustaz Dudi Mutakin, Hasan Al-Basri, ketika ditanya oleh seorang ayah, ya Syekh, saya punya anak gadis, ke siapakah anak gadisku aku tikahkan? Kata Hasan Al-Basri, ke laki-laki yang bertakwa di antara kalian. Ini kaitan erat dengan takwa Bapak Ibu sama keluarga itu ya. Sampai di surat An-Nisa mini versi mini juga bahasan takwanya diulang 5 ayat padahal jumlahnya cuma 12 ayat. Ternyata kalau kita lihat surat At-Tolak di An-Nisa, surat An-Nisa versi mini ini
Bapak Ibu, ada dua kebaikan yang akan muncul di tengah-tengah keluarga ketika keluarga ini, Bapak Ibu, sama-sama membangun frekuensi ketakwaan dengan orang-orang tercinta. Kebaikan yang pertama, kenapa rumah tangga itu betul-betul panduan terbaiknya adalah takwa, sebagaimana dipandu dalam Al-Quran, yaz'allahu makhroja. Karena rumah tangga yang dibersamai dengan ketakwaan selalu menemukan solusi terbaik dan jalan keluar terindah di setiap konflik rumah tangga. Itu pertama Mas sekalian ya. Jadi Bapak Ibu, bekal takwa dalam rumah tangga itu adalah cara kita untuk menemukan solusi terbaik, Ustaz Jajat, jalan keluar terindah di setiap konflik rumah tangga. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah setiap rumah tangga ada konfliknya? Hmm? Jawabannya jangan pengalaman masing-masing ya, banyak yang begitu sekalian. Pertama Bapak Ibu, dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat An-Nazm 43 dan 45 bahwa rumah tangga itu ada konfliknya gitu ya. Ketika Allah mengatakan annahu adhaka wa abka, Allah lah yang memberikan bahagia dan Allah lah yang memberikan air mata. Bagi siapa? Annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha, bagi laki-laki dan perempuan yang berumah tangga itu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah tangga itu ada kisah tentang bahagianya, tapi juga ada cerita tentang air matanya, tentang masalah dan konflik-konfliknya itu. Makanya kalau ada yang bilang, Ustadz, saya pengen menikah. Untuk apa? Untuk bahagia. Jangan menikah. Gitu ya. Jangan menikah. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, bahan dasar pernikahan tidak hanya kisah tentang kebahagiaan. Ada juga cerita tentang air mata, Bapak Ibu ya. Tentang masalah dan konflik-konflik yang ada di dalamnya. Itu Allah sampaikan di surah An-Nazm 43, 45. Nah ini Bapak sekalian. Ya, eh, kalau misalnya Ustadz kenapa sih rumah tangga saya itu ada konflik? Ini dalilnya. Annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Bahan dasar rumah tangga itu adhaka wa abka. Ada bahagianya, ada air matanya. Makanya setiap rumah tangga kita punya sungai air mata sendiri-sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalimat yang sangat indah dari Dr. Akram Ridho. Setiap rumah tangga punya sungai air mata sendiri-sendiri. Karaos tuh Bapak Ibu sekalian, karaos gitu. Begitu ya. Dalil yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Benar nggak bahwa rumah tangga itu ada konfliknya? Bapak Ibu coba lihat doa Nabi dalam sebuah pernikahan. Para sahabat itu kan datang ke sebuah pernikahan, mereka mengatakan birrofati wal banin. Semoga pernikahanmu bahagia wal banin dan banyak anak. Kata Nabi itu doa jahiliyah. Itu doa jahiliyah. Ketika ada sahabat yang mengucapkan semoga pernikahanmu bahagia dan banyak anak. Ternyata ini doa jahiliyah kata Nabi. Aku ajarkan kepadamu doa yang lebih indah daripada itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Doa ini harus dihafal oleh ibu-ibu ya. Kenapa? Karena ini aktivitas mingguan ibu-ibu ya, resepsian itu. Kalau bapak-bapak mah nggak usah hafal, Pak. Karena biasanya ketika datang ke resepsi, ibu-ibu salaman dengan pengantin, bapak mah langsung nyari bakso, kupat tahu, ya begitu ya, di paras mana. Maka doa bapak-bapak yang harus hafal adalah Allahumma barik lana bima rojaktana, nah, begitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu coba lihat hadis ini. Kata Nabi, aku ajarkan kepada kalian doa yang lebih indah daripada itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Bapak Ibu silakan para ahli syarah bagaimana cara memahami hadis ini. Ternyata disebut dengan laka wa alaika, ada Ustaz Hashim, ada Ustaz Dudi, gurunda tercinta. Laka itu bahagiamu, alaika itu adalah dukamu. Jadi semoga Allah memberkahi suka dan dukamu dalam rumah tangga. Nabi visioner Bapak Ibu sekalian. Dalam doa Nabi saja, Nabi menyampaikan rumah tangga itu ada masalahnya,
ada air matanya, ada konfliknya. Bapak Ibu ya, Nabi sampaikan itu. Semoga Allah memberkahi bahagiamu dan kesedihanmu dalam rumah tangga itu. Ini dalil yang kedua, rumah tangga itu ada konfliknya. Pertama Al-Quran, surat An-Nazm, yaitu hadis Rasulullah ini. Bahkan saya tanya kepada Bapak Ibu, siapakah rumah tangga terbaik di semesta ini? Bapak Ibu, siapa rumah tangga terbaik ini? Kata Dr. Akram Ridho, tidak ada rumah tangga terbaik di semesta ini kecuali rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena rumah tangga ini dibangun oleh manusia-manusia terbaik di semesta, Rasulullah dan perempuan-perempuan ahli surga itu. Betul Bapak Ibu? Saya yakin tidak akan ada yang menyangkal rumah tangga terbaik di muka bumi ini rumah tangga Rasulullah. Betul? Karena diisi oleh orang-orang terhebat di semesta ini. Rasul manusia yang agung, yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada yang paling agung kecuali Nabi. Dan istrinya adalah wanita-wanita yang dijamin ahli surga. Ada konfliknya nggak rumah tangga Nabi Bapak Ibu? Ada konfliknya itu. Aduh, saya di Masjid Al-Murabi, Bapak Ibu, di Sutami ya, saya membahas tentang rumah tangga Nabi itu sekian pertemuan. Ternyata kita menemukan banyak konflik-konflik dalam rumah tangga Nabi itu. Artinya, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga Nabi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan doa Nabi sendiri. Ada masalahnya, ada konfliknya, ada air matanya, ada sedih kesedihannya. Walaupun kata Dr. Ali As-Salabi, kenapa Allah menakdirkan rumah tangga Nabi ada konflik? Untuk menjadi panduan rumah tangga kita ketika menemukan konflik. Kalau rumah tangga Nabi tidak ada konflik, kita belajar ke siapa ketika rumah tangga kita ada konflik? Justru konfliknya rumah tangga Nabi menjadi panduan dan pembelajaran berharga buat kita ketika menemukan konflik dalam rumah tangga kita. Tapi Bapak Ibu jangan dijadikan kewajaran ya, wajar. Weda Nabi ke parasea, Bapak Ibu jangan gitu. Gitu ya. Misalnya rumah tangga kita tuh pasti ya Bapak Ibu, wajar dah rumah tangga Nabi gaya konflik, bukan. Allah tidak ingin menjadikan sebuah kewajaran, tetapi pembelajaran. Bagaimana cara kita mengatasi konflik, yaitu belajar kepada konfliknya rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 dalil bahwa rumah tangga itu ada konflik. Makanya gimana cara nyelesainnya? Perkuat ketakwaan. Karena orang-orang yang senantiasa memperbaiki ketakwaannya selalu menemukan solusi-solusi terbaik dan jalan keluar terindah di setiap persoalan rumah tangganya. Makanya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga yang setiap anggota keluarganya membangun frekuensi ketakwaan yang sama, rumah tangga itu akan seperti pegadaian. Mudah mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu ya, pegadaian. Ya, ya. Nah itu Ibu dan Bapak sekalian, hebatnya tentang bab takwa yang Allah pandu ya di setiap ayat ketika bicara masalah keluarga. Pertama apa? Karena tidak ada cara terbaik untuk menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga kecuali sama-sama memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan orang-orang tercinta. Ada masalah-masalah rumah tangga yang tidak akan selesai kecuali kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu Al-Quran. Kalaulah konflik rumah tangga selesai dengan harta, kenapa banyak yang berlimpah hartanya tidak bisa menyelamatkan rumah tangganya? Kalaulah konflik rumah tangga itu selesai dengan ketampanan dan kecantikan, kenapa banyak pasangan yang karasep garilis tetap tidak bisa menyelamatkan rumah tangganya? Betul Bapak Ibu? Bahkan kalaulah masalah-masalah rumah tangga selesai dengan ilmu pengetahuan, kenapa banyak yang pintar pun tetap tidak bisa merawat rumah tangganya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah-masalah rumah tangga yang hanya selesai ketika kita, pasangan kita, dan orang-orang tercinta dalam bingkai rumah tangga sama-sama memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu Bapak Ibu. Ya, tentang bab takwa yang banyak dibahas tentang bab keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa ya di
ayat-ayat tentang bab keluarga, Allah banyak mengulang-ulang kalimat ittaqu rabbakum, ittaqullah, ittaqu rabbakum, wa may yattaqillah. Karena ketika rumah tangga ini Bapak Ibu, itu dibangun dengan ketakwaan kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu tasib. Ya. Rumah tangga yang senantiasa membangun frekuensi ketakwaan dengan orang-orang tercinta, selalu menemukan keran-keran rizki dari jalan yang tidak diduga. Mohon izin Bapak Ibu ya, ketika saya bicara rizki, sudah jangan lagi ujung-ujungnya harta ya. Karena banyak hal yang rizki yang lebih indah dari sekedar harta, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketentraman hati, kesakinahan rumah tangga, kesolehan anak, kelancaran keluarga, digampangkan segala persoalan. Itu rezeki yang Allah akan mudahkan bagi siapapun keluarga yang bersama-sama membangun ketakwaan kepada Allah. Ya. Itu Bapak Ibu, itu sudah janji Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Ada banyak rezeki-rezeki yang lebih indah melebihi harta dalam sebuah keluarga yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita, pasangan kita, dan anak-anak kita itu bersama-sama membangun frekuensi ketaatan kepada Allah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Kenapa surat An-Nisa ayat 1 ini ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas kalian maha mengawasi, Bapak Ibu. Setiap keluarga akan beres urusannya ketika memperbaiki ketakwaannya. Tetapi tidak akan pernah beres ketakwaannya kalau belum benar imannya. Sekalian ya, kalau belum benar imannya. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukti kekuatan iman itu adalah rokiba. Kita merasa Allah itu mengawasi, memantau, melihat, dan menyaksikan kita. Innallaha kana 'alaikum rokiba. Ini bab iman Bapak Ibu sekalian. Kalau sebuah rumah tangga itu beres imannya, akan beres ibadahnya. Dan ketika beres ibadahnya, akan beres rumah tangganya itu. Maka jangan berharap kita, pasangan kita, anak-anak kita akan beres ketakwaannya ketika belum beres imannya. Apa bukti beresnya iman? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Setiap kita dan pasangan kita, anak-anak kita merasa ada Allah yang melihat, mengawasi, dekat, dan memantau Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau seorang suami lemah Pak imannya, bahwa Allah melihat, menyaksikan, memantau, mudah nggak berbuat tidak baik di belakang pasangannya? Mudah nggak Bapak sekalian? Kalau seorang istri lemah imannya bahwa Allah itu melihat, menyaksikan, memantau, kira-kira mudah nggak berbuat tidak baik di belakang suaminya? Ibu-ibu di sini ada nggak yang menyimpan rahasia di belakang suami? Coba angkat tangan. Tuh, itu ya. Bapak Ibu, ketika masalah iman ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu memantau, mengawasi kita. Kalau ini beres, ketakwaan akan beres ibu-ibu. Jangan berharap anak kita mudah ke masjid, mudah ibadah kalau bab imannya belum beres. Gitu. Dan bukti beresnya iman adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita, pasangan kita, anak-anak kita harus sama-sama merasa Allah itu ada bersama kita, dekat dengan kita, memantau dan mengawasi kita. Itu hebatnya An-Nisa ayat 1. Sebuah rumah tangga akan beres ketika ketakwaannya beres. Dan sebuah rumah tangga akan beres ketakwaannya ketika imannya beres. Itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Maka jangan diharap kita, pasangan kita, anak-anak kita akan mudah membangun ketakwaan ketika perasaannya bahwa Allah melihat, mengawasi, memantau itu tidak beres. Ya. Masya Allah itu. Ketika iman tidak beres, ibadah pun tidak akan beres. Ketika ibadah tidak beres, rumah tangga pun tidak akan beres. Itu An-Nisa ayat 1. Ya. Maka semua berpulang kepada Ustaz Jajat, bagaimana cara kita membereskan iman kita dengan orang-orang tercinta. Ya.
Dan bukti kata Ibnu Qayyim keberesan iman adalah setiap kita merasa kita punya Allah yang selalu dekat, memantau, mengawasi, menyaksikan, dan melihat kita. Saya yakin seorang suami tidak akan pernah mau berbuat ketidakbaikan di belakang istrinya kalau dia merasa Allah membersamai, dekat, dan menyaksikannya. Betul ya? Anak-anak pun akan mudah membangun ketaatan kepada Robnya ketika mereka pun sama imannya sudah beres. Ada Allah yang terus mengawasi, dekat, dan melihatnya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini An-Nisa ayat 1 tentang bab keluarga, ketakwaan, dan beresnya iman. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, sungguhnya Allah itu dekat, maha melihat, maha memantau, maha mengawasi. Bahkan Bapak Ibu ini ada kalimat yang sangat indah sekali ya. Idza lam nash'ur bil qurbi minallah. Ketika orang tidak terbiasa dekat dengan Allah. Ketika orang tidak bisa terdekat dengan Allah, maka dia akan tersiksa ya di hari tuanya. Bimar halatus saykhukhah, di hari tuanya. Ini kalimat dari para ulama kita. Jadi kalau kita tidak terbiasa dekat dengan Allah, maka akan mudah tersiksa di hari tua. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hari tua itu hari di mana kita banyak kemungkinan itu hidup sendiri. Kehilangan pasangan, kehilangan anak-anak karena mereka sudah menikah, keluar dari rumah, membangun keluarga baru. Kita tinggal sendiri. Dan kalau kita tidak terbiasa dekat dengan Allah, maka hari tua itu kita akan mudah tersiksa. Karena sendirian. Makanya kita sering melihat Bapak dan Ibu ya, ketika seseorang ditinggalkan pasangannya, sakit-sakitan, murung, tidak semangat hidup, begitu ya. Itu menunjukkan bukan tidak ridho, kehilangan, bukan tidak ikhlas, ditinggalkan, tetapi tidak terbiasa dalam kesendirian. Namun seseorang yang sudah terbiasa dekat dengan Allah, maka ketika menjalani hari tua penuh kesendirian pun tidak akan banyak tersiksa. Kenapa? Karena dia tidak merasa sendirian, ada Allah yang membersamai. Itu Bapak sekalian. Itu pentingnya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini Bapak Ibu ayat pertama ya tentang bagaimana cara Al-Qur'an memandu keluarga untuk bisa reunian bersama orang-orang tercinta kelak di surga. Terkait dengan tidak ada yang paling harus dibangun bersama-sama dengan orang-orang tercinta, yaitu bersama membangun beresnya iman. Ketika iman sudah beres, maka ibadah pun akan lancar. Dan ketika ibadah keluarga kita lancar, seluruh persoalan-persoalan rumah tangga pun akan beres. Ini hebatnya Al-Quran ketika memandu tentang bab keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan mengambil pelajaran dari surah Ar-Rum ayat 21. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah. Ayat ini pun berbicara masalah keluarga. Ya. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di sini Bapak Ibu kita menemukan ada dua bekal yang sangat penting dalam keluarga yang Allah sampaikan di ayat ini. Apa itu? Nah, ini Bapak Ibu. Mawaddah warahmah. Mari kita jelaskan dalam versi para ulama kita bagaimana kemujizatan mawaddah dan rahmah dalam membangun keluarga sehingga kita bisa membawa semua orang-orang tercinta itu bersama sampai surga. Ada kata mawaddah warahmah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Mawaddah ini salah satu versinya adalah Bapak Ibu, salah satu tafsirnya mawaddah ini cinta yang terus tetap ada kepada orang-orang tercinta dalam keluarga walaupun pesona fisik kita sudah mulai memudar. Jadi Bapak Ibu, orang itu terus karolot, tapi makin darede, makin sayang, makin nyaah, makin tidak mau kehilangan, itu namanya mawadah. Ya. Ini penting dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pesona fisik kita kan tidak selalu indah Bapak Ibu ya. Begitu. Ada masa di mana semuanya itu adalah habis jatah keindahannya, tinggal bututnya gitu. gitu. gitu ya. Nama wadah ini Bapak Ibu perasaan kita itu sama-sama sudah menua terus karolot
tapi makin saling nyaah, saling dedeh, Pak, saling tidak mau kehilangan, saling mencintai, itu namanya mawaddah. Dan ini penting dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kebersamaan dalam rumah tangga itu tuh dari muda sampai kolot, Bapak Ibu ya. Dari amit-amit, dari imut-imut sampai amit-amit gitu ya. Itu rumah tangga Bapak Ibu. Itu bersama sampai maut memisahkan dan surga mempertemukan. Bagaimana agar kita tetap saling nyaah, Pak, saling dedeh kepada pasangan kita, maka butuh mawadah. Dan kata para ulama, semua sepakat bagaimana cara menyuburkan mawadah ini, Bapak, taat kepada Allah. Karena kaidahnya, Bapak Ibu, ittisal bil khaliq al ihsan bil makhluk. Ini kaidahnya. Seseorang itu kalau makin hebat ibadahnya kepada Allah, makin bagus Bapak Ibu perasaan kepada pasangannya itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya Al-Qur'an ini. Seseorang itu makin kuat hubungannya dengan Allah, makin indah dengan sesama. Dalam konteks rumah tangga, seseorang yang makin hebat hubungannya dengan Allah, itu makin indah perasaan kepada pasangannya. Makanya di setiap pasangan yang sama-sama membangun ketaatan selalu menemukan perasaan cinta yang tidak pernah berkesudahan. Ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Dan kita lihat di rumah tangga yang tidak satu frekuensi membangun ketaatan, banyak kehilangan perasaan cinta. Mereka hanya bersama, hanya era kuta tangga, atau skarolot, sejajat, gitu ya. Kenapa bertahan sama pasangan? Ustadz, etagi hese, tos kolot era kuta tangga demi anak. Hanya itu yang ada ketika bersama. Perasaan cinta sudah hilang. Karena mawadah hanya tumbuh ketika dua-duanya membangun ketaatan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mawadah ini penting nggak Bapak Ibu? Penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah menua, Ustadz Hasim ya, kita tidak akan pernah terpesona dengan fisik pasangan kita. So, Bapak Ibu saat ini yang sudah usia 60 tahun, 70 tahun masih ada pesona kepada fisik pasangan kita? Masih ada nggak Bapak Ibu? Tuh, menikah itu dia. Gitu. Mungkin ibu dulu ketika awal menikah bilang sama suami, Subhanallah. Kalau sekarang sudah 60-70 tahun bilang sama ke suami apa Bapak Ibu? Jangan-jangan astagfirullah. Itu ya. Atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Itu ya. Diadakan aja Ustadz, ini apa maksudnya nih? Buzunaina ya begitu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ibadah itu penting? Ternyata dalam konteks rumah tangga, ibadah itu cara Allah untuk menyuburkan sebuah perasaan yang indah dalam rumah tangga. Apa itu? Perasaan saling dede, saling nyaah, Pak. Perasaan saling saling apa ya? Saling menjaga, perasaan saling melengkapi. Itu tuh mawadah. Hanya akan mudah tumbuh bersemi di taman-taman rumah tangga kita ketika disiram dengan ketaatan kepada Allah. Itu pentingnya mawadah. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan bahas tentang rohmah itu ya. Rohmah itu. Ini menarik Ibu dan Bapak sekalian ya. Rohmah ini Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ternyata bagaimana cara Allah memandu keluarga ini untuk bisa reunian sampai ke surga, mereka harus punya pertama mawaddah. Tadi takwa. Sekarang mawaddah, yang kedua adalah rahmah. Apa itu rahmah Bapak Ibu sekalian? Rahmah itu riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum. Itu rahmah, yaitu perasaan cinta yang melahirkan berjuta kebaikan kepada yang kita cintai. Penting perasaan rahmah ini. Kenapa? Karena kita akan terus memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Bahkan nanti salah satu makna rahmah itu, kita tidak ingin orang-orang yang kita cintai itu menderita di dunia, menderita di akhirat. Itu rahmah. Kalau sudah muncul rahmah di tengah-tengah keluarga, setiap individu ini akan saling tidak menginginkan ada penderitaan kepada orang tercinta di dunia dan di akhirat. Itu sekalian ya. Bahkan, ini Bapak Ibu ya, ada kalimat sangat indah sekali.
Nah ini. Nah Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak dan Ibu, rahmah ini akan menampilkan bentuk terindahnya. Apa itu? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu ada bom waktunya tidak? Rumah tangga itu ada bom waktunya nggak Bapak Ibu? Setiap rumah tangga punya bom waktu yang mungkin suatu saat akan meledak. Apa bom waktu dalam rumah tangga? Kekurangan. Kita punya kekurangan, pasangan pun punya kekurangan. Karena kata ulama, Bapak Ibu sekalian, lam tujad. Bentar. Usroh mitaliyah mutlakon. Tidak ada pasangan yang sempurna. Kita punya kekurangan, pasangan pun punya kekurangan. Dan ini bom waktu. Tetapi bom waktu ini tidak akan pernah meledak sampai menghancurkan rumah tangga. Kenapa? Kalau kita punya penjinaknya. Apa penjinaknya? Saling memaafkan. Tuh. Sebanyak apapun kekurangan yang kita temukan di pasangan kita, dan sebanyak apapun kekurangan kita yang dilihat oleh pasangan kita, semua tidak akan jadi bom waktu yang meledak, menghancurkan rumah tangga. Ketika kita punya penjinak bomnya. Apa namanya? Saling memaafkan. Dan memaafkan ini adalah bentuk terindah dari sebuah rahmah. Makanya ada kalimat begini Bapak sekalian ya. Saya suka menyampaikan kalimat ini Bapak Ibu. Memaafkan itu adalah usia sebuah pernikahan. Memaafkan itu usia sebuah pernikahan. Ketika stok memaafkan kita berlimpah, maka selama itulah usia pernikahan kita. Namun ketika stok memaafkan kita sudah habis, maka Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita khawatir tidak bisa diselamatkan. Karena usia pernikahan itu bernama saling memaafkan. Itu kalimat para ulama kita ya. Jadi usia pernikahan itu bukan seberapa bulan, seberapa tahun, bukan. Tetapi sepanjang kita punya stok memaafkan yang berlimpah. Gitu. Maka sepanjang itulah rumah tangga, usia rumah tangga kita. Namun ketika stok memaafkannya sudah habis, Bapak Ibu sekalian, maka khawatir usia rumah tangga kita tidak terus bisa dipertahankan. Makanya kenapa kita masih bersama, Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita ini penuh dengan kesempurnaan, tetapi karena kita punya stok mudah untuk saling memaafkan. Dan itu bentuk terindah dari rahmah yang Allah sampaikan di Ar-Rum ayat 21. Makanya kalau kita lihat pasangan yang romantis, harmonis, itu bukan pasangan yang sepenuhnya saling cocok, sepenuhnya terpesona dengan keindahan masing-masing. Tetapi mereka yang sangat berlimpah stok memaafkan di antara mereka. Nah itu sekalian ya. Ini disampaikan oleh para ahli tafsir ya terkait dengan mawaddah warahmah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak mungkin bisa berlimpah stok memaafkan kita kepada pasangan kalau kita tidak memiliki rahmah dalam rumah tangga kita. Makanya Bapak dan Ibu ya, nanti akan ada bahasan bagaimana cara kita memberlimpahkan rahmah di dalam rumah tangga kita. Itu nanti ada kajiannya. Ya. Ada kajiannya Bapak Ibu sekalian. Namun yang paling penting nanti akan kita bahas dari kajian para ulama. Rahmah itu adalah kita mudah membalas keburukan dengan kebaikan gitu ya. Maka maka rumah tangga itu akan indah setiap ada keburukan dari pasangannya akan mudah dibalas dengan kebaikan ketika sudah ada rahmah dalam keluarga. Kemudian cinta yang tidak pernah berhenti walaupun kita tersakiti, itu pun bentuk dari rahmah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memandu kita semua, ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an
bagaimana supaya kita mendapatkan rahmah itu ya. Karena penting Bapak Ibu sekalian dalam keluarga itu ya. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmah? Al-Quran memandu kita. Di antaranya misalnya di surat Ali Imran 132. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan rahmat. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, di sebuah rumah tangga, kita, pasangan kita, dan orang-orang tercinta yang membangun frekuensi yang sama tentang ketaatan kepada Allah, itu akan berlimpah mawaddahnya, ya. Akan terus saling mencintai, dan akan berlimpah rohmahnya, akan mudah saling memaafkan. Dan itu adalah usia pernikahan kita. Ya, Masya Allah itu. Makanya kata Syekh Qaradawi, Bapak Ibu, sebuah musibah besar dalam konteks keluarga ketika kita bersama orang-orang tercinta tidak bisa menumbuhkan ketaatan bersama. Itu musibah besar. Jadi kalau di rumah Bu, suami tidak ke masjid, anak-anak susah untuk ibadah ya, tidak ada yang baca Al-Quran, semuanya sibuk dengan HP, dengan tontonan. Itu kata Qaradawi, itu musibah besar dalam keluarga. Itu musibah besar sekalian ya. Masya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, seistiqomahnya seorang istri dalam ketaatan kepada Allah, tetap akan kehilangan perasaan bahagianya kalau punya suami yang belum mendapatkan hidayah. Ternyata karena sumber kesedihan seorang istri itu ketika menemukan suami yang tidak indah dalam ketaatan. Itu sumber kesedihan seorang istri. Ya. Makanya ibu seistiqomah apapun, hebat tilawahnya, hebat ngajinya, terjaga tahajudnya, ya, terjaga sholat 5 waktunya, namun tetap akan kehilangan ruang-ruang kebahagiaan di perasaan kalau punya pasangan yang tidak indah dalam ketaatan. Ustadz, suami saya tarak ke masjid. Ustadz, suami saya hesay baca Al-Quran. Suami yang lain sudah hafal 30 juz. Ini mah masih ikro 2 we, diulang-ulang can anggeus Bu. Aba, waro'a, ta'ata, we, terus begitu ya. Ternyata itu jadi sumber kesedihan Bapak Ibu sekalian ya. Saya tadi pagi membahas tuntas di Kota Baru Parahyangan bahwa ternyata perempuan itu adalah masdarus sa'ada li'ailatiha. Perempuan itu sumber kebahagiaan untuk seisi rumah. Karena kata ulama, almar'atu fil bait kal qalb fil jasad. Perempuan dalam rumah itu seperti hati dalam tubuh. Kata Nabi, kalau hati baik, segalanya akan baik. Kalau hati rusak, segalanya akan rusak. Demikian juga perempuan dalam rumah. Dia penentu kebahagiaan seisi rumah. Kalau perempuannya bahagia, seisi rumah akan bahagia. Tapi kalau perempuannya rudet, maka seisi rumah pun akan rudet sekarang gitu ya. Itu hebatnya perempuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya perempuan itu bahagia, Bapak Ibu? Ternyata kata Akram Ridho, dia harus punya suami yang soleh tuh. Itu sekalian ya. Karena kesolehan seorang suami mengantarkan kebahagiaan di perasaan istri. Ibu-ibu kira-kira di sini, ibu bahagia nggak kalau punya suami yang soleh itu? Itu pasti bahagia itu ya. Karena ternyata sumber kesedihan ibu-ibu itu tadi, Bapak Ibu. Ketika suami-suami yang lain ngaji ke masjid, ini mah kabalong we ngusep jeung cupang Bapak Ibu ya, gitu. Gitu. Namun pertanyaan Ustaz Hasim, bagaimana supaya punya suami yang soleh? Ibu fokus terus memperbaiki kesolehan. Ketika kita semangat, istiqomah memperbaiki kesolehan, Allah akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Berupa kesolehan dari pasangan kita bernama suami. Nah itu ya, itu dibahas oleh para ulama terkait dengan bab itu. Jadi ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini sebetulnya mewakili seluruh panduan-panduan dalam Al-Qur'an untuk keluarga, bagaimana cara kita bisa reunian sampai ke surga. Satu, perbaiki keimanan kita.
untuk mengantarkan kemudahan kita dalam berketaatan kepada Allah. Dan ketika rumah tangga itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu menemukan jalan keluar di setiap persoalan rumah tangga, dan akan Allah hantarkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan sharing sebentar tentang bagaimana cara Al-Quran membantu sebuah keluarga untuk bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini mungkin Ustaz kajian singkat kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama untuk belajar terus bersama gurunda tercinta Ustaz Dudi Mutakin, agar kita betul-betul terus bisa memperkuat keimanan kita, membenahi ketaatan kita, melayakkan kita menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Ersad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم